Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini, yaitu dalam keadaan apapun, hendaknya kita memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan membaca 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen. Ternyata ada orang-orang Kristen yang menderita karena masih melakukan dosa, masih melakukan kejahatan. Nah, kalau penderitaan itu diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, solusinya yaitu kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pasti kalau orang Kristen itu menderita karena perbuatan dosanya, pasti karena dia jauh dari Tuhan. Karena dia menolak firman Allah, tidak mau menerima pimpinan Roh Kudus, akibatnya penderitaan. Solusinya kembali kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, serendah-rendahnya berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta pengampunan dosa, minta hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Itu solusinya, tidak ada jalan yang lain. Kemudian ayat yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Ya. Sebagai orang Kristen pasti akan menghadapi penderitaan, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat, oleh iblis dan antikristus. Pasti akan menghadapi tantangan, penderitaan, karena firman Allah sudah mengatakan demikian. Kalau kita menjadi milik Kristus, maka kita harus memikul salib kita dan haleluya menaati pimpinan Roh Kudus, melawan keinginan-keinginan daging, melawan roh-roh dunia, haleluya. Dan kita setia kepada Tuhan, itu pasti akan mengalami berbagai macam penderitaan. Dan memang Tuhan itu akan lebih dulu menghakimi rumahnya sebelum menghakimi dunia. Sebab kalau Tuhan tidak lebih dulu menghakimi rumahnya, kita adalah rumah Allah, maka tidak mungkin Tuhan itu bisa menghakimi dunia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan benar. Kita akan membaca ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi sebelum Allah itu menghakimi dunia, maka Allah menghakimi dulu rumahnya, yaitu jemaatnya, kita semua. Karena Allah akan memurnikan jemaatnya, menyucikan, mengkuduskan, menyingkirkan segala kotoran yang ada pada rumah Allah, memurnikannya agar rumah Allah itu yang telah disucikan, dimurnikan. Dan kemudian dalam pemurnian ini Allah pasti juga akan memberikan pengajaran-pengajaran, ya. Haleluya, supaya dengan demikian kita justru diselamatkan pada hari penghakiman atas dunia ini. Haleluya, jika kita sedang menghadapi pengajaran Tuhan, haleluya, ayat yang ke-18 dan 19, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang
fasik dan orang berdosa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji nama Tuhan ya. Jangan sampai kita dilemahkan ketika kita mengalami penghajaran dari Tuhan, proses-proses dari Tuhan. Jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita kecewa, tetapi kita harus memiliki pandangan rohani bahwa semua ini adalah untuk menyempurnakan kita menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi. Kristus sendiri membuktikan dirinya sebagai manusia sempurna dengan melalui salib. Puji Tuhan. Semua ada maksud Tuhan yang baik. Puji Tuhan, sebab orang yang menderita secara daging itu akan berhenti dari berbuat dosa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang di surga, haleluya, pada hari-hari ini, pada masa yang sulit ini, manusia di dunia ini semua sedang mengalami penderitaan. Juga termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi kami harus self-koreksi ya Tuhan. Penderitaan kami akibat karena kami masih berbuat dosa, atau kami justru karena berbuat kebenaran, berbuat kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi pada kami harus kembali kepada Kristus, makin lekat kepada Kristus, dan hidup ini memuliakan Kristus dengan berbuat baik kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami yang seiman, bahkan juga kepada orang-orang yang membenci kami. Haleluya, maka kemuliaan Allah, roh kemuliaan, Roh Kudus akan ada pada kami. Terima kasih memberi kekuatan, memberi solusi, memberi kemenangan, dan kami akan muncul sebagai orang-orang yang akan lebih dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih, lebih disucikan, lebih benar, haleluya, daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami sekalian ya Tuhan, keluarga kami. Jangan sampai ada yang undur, jangan sampai ada yang terhilang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja lokal kami yang besok akan beribadah secara online. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta memberkati. Mujizat dinyatakan.